Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan meneruskan cerita anime Shinmei Mao no Testament. Anime ini menceritakan ketika sepasang gadis seksi Maria dan Mio datang untuk tinggal bersama siswa sekolah menengah yang bernama Basara Taojo. Kedua gadis ini memiliki rahasia yang dimana Maria adalah seorang sujubus dan Mio adalah raja iblis masa depan. Tetapi Basara memiliki rahasianya sendiri. Dia adalah keturunan terakhir dari klan pahlawan penentang iblis. Untuk membuat segalanya lebih rumit, para gadis memaksa Basara menjadi kontrak tuan pelayan. Dan Basara akhirnya menjadi tuan mereka. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yo, langsung saja masuk ke intro. Di suatu malam tepat di rumah Basara, terlihat Yuki ingin melakukan kontrak dengan Basara. Awalnya Basara yang mengetahuinya pun terlihat tidak menerimanya serta memalingkan muka. Di sisi lain, Yuki yang ngotot untuk melakukan kontraknya pun seketika mengancam Basara akan membuka bajunya jika tidak melihat body Yuki yang yahut. Maria pun mulai ritual kontraknya. Tanda kontrak di tangan Basara pun muncul. Seketika Basara pun langsung menyuruh Yuki untuk menciumnya. Tetapi Yuki tidak langsung melakukannya, melainkan dirinya ingin membuat kontrak seperti yang dilakukan Mio. Sampai akhirnya tanda di tangan Basara pun menghilang, serta membuat tubuh Yuki pun kepanasan ingin didinginkan oleh Basara. Maria yang tidak ingin ketinggalan kesempatan, langsung menyuruh Basara untuk melakukan enak-enak dengan Yuki. Basara pun langsung tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Tangannya pun langsung beraksi mulai dari pantat yang bohe milik Yuki. Di sisi lain Maria yang tidak ingin kehilangan momen, dirinya pun langsung merekam aksi bercocok mereka. Dan tak lupa Maria memberikan semangat agar Yuki tidak kalah dengan Mio untuk melakukan aksi lebih hot. Yuki yang termotivasi pun langsung meminta Basara untuk melakukannya lebih. Sampai akhirnya Basara pun mulai menyerang di bagian buah kembar milik Yuki. Mio yang tak tahan melihatnya pun sampai lemas tak berdaya saat melihat aksi mereka berdua. Terlihat Yuki yang menikmati permainan Basara pun merasakan klimaks di sekujur tubuhnya. Sampai akhirnya Yuki pun mendapatkan kekuatan serta menyelesaikan kontrak tuan dan pelayan dengan Basara. Ide picik Maria yang tidak ingin berlalu begitu saja, Maria pun menyuruh Basara untuk membawa Yuki ke kamar mandi untuk menghangatkan badan Yuki seperti yang dilakukan Mio. Basara yang merupakan lelaki sejati pun tidak langsung menerimanya. Tetapi ketika Yuki memaksanya pun langsung menuruti perkataan Yuki. Maria pun juga menyuruh Mio untuk ikut bergabung dengan Basara dan Yuki. Terlihat Yuki pun tidak keberatan jika saling berbagi. Maria yang tidak ingin ketinggalan untuk mendapatkan adegan yang lebih yahut, dirinya pun juga ikut bergabung dengan mereka bertiga. Sampai akhirnya mereka pun melakukannya dengan formasi 1 melawan 3. Di sisi lain saat Basara dan yang lainnya sedang enak-enak, terlihat iblis wanita sedang mengintai mereka. Diketahui iblis wanita ini bernama Yes. Ketika melihat aksi Basara dan yang lainnya pun Yes terlihat iri dan ingin menginginkan tuan yang lebih muda. Scene berganti. Basara yang berolahraga pun melihat Yuki dan Mio yang mulai bertambah akrab. Di sisi lain Takigawa tidak sengaja melempar bola basket ke arah Basara. sehingga membuat tangan Basara cedera dan harus berobat ke UKS.
Sesampainya di UKS, Basara pun dirawat oleh Hasegawa yang begitu yahut. 病院じゃなくて先生のところへ。 Hasegawa pun juga menanyakan permasalahan Basara yang membuatnya galau. Di sisi lain, Hasegawa pun merasa kecewa, yang dimana perkataannya tidak membuahkan perubahan. Mengetahui hal itu pun, Hasegawa memberikan saran agar Basara tidak membuat banyak tekanan pada dirinya sendiri, serta menyuruh Basara untuk melindungi hal yang penting bagi dirinya. それを見失うな、東条。 Terlihat Basara yang sedang di ruang ganti pun didatangi oleh teman sekelasnya. Seketika Mbak Cantik pun langsung menanyakan hubungan antara Basara, Mio, dan Yuki. Mengetahui Basara yang tidak mempunyai hubungan spesial pun, Mbak Cantik ini langsung memeluk Basara, serta mengatakan bahwa dirinya juga mengetahui kelakuan Basara kepada Mio. すごくエッチなことを何度もされ。 Tanpa basa-basi, Mbak Cantik pun langsung mendorong Basara serta menyodorkan buah kembarnya. Basara yang belum sempat merasakannya pun, dirinya sudah tertangkap basah oleh Mio dan Yuki. 時間がかかりすぎるか。 Mio yang kaget pun langsung melarikan diri. Sedangkan Yuki yang mengetahuinya pun langsung menyerang Mbak Cantik tersebut serta menyuruh Basara untuk menyusul Mio, yang dimana tanda kontraknya aktif. 首に朝あの女。 Di sisi lain, Mio yang masih syok pun merasa lemah tak berdaya. Tak lama Maria pun datang menghampiri Mio. Sangat tak terduga, ternyata Maria bersekongkol dengan Yes untuk menangkap Mio. Basara yang mengetahuinya pun langsung mendeteksi dengan kontraknya. Tetapi dirinya pun tidak bisa menemukan keberadaan Mio. ミオの居場所感じない。 Scene berganti, di mana kita akan diperlihatkan Mio yang sedang bersama orang tuanya pun diserang oleh Yolgia. Dengan mudahnya Yolgia membinasakan orang tua Mio dan membuat dirinya pun kehilangan kesadaran. Ketika Mio membuka matanya, dirinya pun sudah bersama dengan Maria dan menanyakan tentang keadaan orang tuanya. Tanpa banyak waktu pun Maria merubah penampilannya serta menjelaskan kepada Mio jika Maria bukan saudaranya dan menjelaskan yang mengaku orang tua Mio ternyata bukan orang tua kandungnya, melainkan Raja Iblis Wilbert lah yang merupakan orang tua Mio yang sebenarnya. Maria pun juga mengatakan jika dirinya dikirim untuk menjaga Mio. マリアとお呼びください。 Ketika Mio sudah membuka matanya, dirinya pun sudah tertangkap di sebuah istana. Ketika Mio mengetahui jika dalang dari penculikan ini Yolgia, seketika Mio terlihat sangat marah sekali. Yolgia yang tidak ingin mendengar cacian Mio pun langsung membungkam mulut Mio dengan sihirnya. Dan tak lupa Yolgia yang ingin mengajari siapa tuan yang pantas untuk Mio, langsung ingin menyerang buah kembar milik Mio. 助けて、バサラ。 Ketika Yolgia hendak beraksi, Maria pun datang dan membawa pesan dari Raja Iblis Leonhard. Di sini Raja Iblis pun memberitahukan jika keberadaan Mio tidak terdeteksi lagi. Tetapi Yolgia yang ingin memiliki Mio pun langsung berdalih jika dirinya sudah diberhentikan untuk mengawasi Mio. シェフを更迭されて以降は私の。 Tak hanya itu saja, Raja Iblis pun juga menyuruh Yolgia untuk kembali ke istana untuk menyelidiki reruntuhan yang berhubungan dengan sihir kuno milik Yolgia. Di sisi lain terlihat Basara sedang menunggu Takigawa. Tanpa basa-basi, Basara pun langsung menanyakan keberadaan Mio. Seketika Takigawa memberitahukan jika Basara melihat dirinya bertemu dengan Maria, serta Maria untuk saat ini mulai mengikuti perintah Yolgia. 少し前からゾルギアの命令。 Takigawa pun juga menceritakan di mana Yolgia disuruh untuk menangkap Mio, tetapi saat ada kesempatan Maria membawa pergi Mio. Yolgia pun tidak menyerah begitu saja. Dengan menganggap Maria sebagai ancaman, Yolgia pun mulai mengincar keluarga Maria dan menyandera ibu Maria. 親が囚われているらしい。
Tak hanya itu saja, Takigawa pun memberitahukan jika kesucian Mio bukan dengan tuannya akan mengalami kejadian yang tragis, bahkan bisa merenggut nyawa Mio. Basara yang mengetahuinya pun langsung menanyakan keberadaan Mio berada. Tetapi Takigawa yang tidak ingin gegabah pun tidak akan memberitahukan kepada Basara. Basara yang merasakan khawatir pun tidak peduli jika dirinya harus berhadapan dengan Takigawa. Scene berganti. Mio pun menanyakan alasan Maria menipu dirinya. Bukannya menjawab, justru Maria memberitahukan jika istana Yolkia dikelilingi penghalang khusus, sehingga meniadakan kemampuan kontrak pendeteksi keberadaan dan membuat Basara tidak bisa datang. Di akhir video pun terlihat Takigawa pun bertemu dengan Jess dan melakukan transaksi barter, di mana Takigawa akan membawa Mio dan Jess akan mendapatkan Basara, dan membuat film pun bersambung. Kisah Basara pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya cuk, untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.